Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Ramadan dari PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Muhammadiyah Malang, kelas PGSD 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal refleksi mata pelajaran teknologi baru dalam pembelajaran. Untuk topik pembahasan, ini ada 7. Yang pertama, perkembangan TIK. Yang kedua, teknologi dan media pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang efektif. 4, pemanfaatan perangkat digital. Yang kelima, pengertian web. Yang keenam, pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir, meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Kita next. Pada topik 1, perkembangan TIK. Jadi komputer pertama kali masuk ke sekolah pada tahun 1970-an yang terus berkembang hingga saat ini. Istilah TIK atau teknologi informasi dan komunikasi sendiri mencakup banyak teknologi dan memungkinkan untuk menerima informasi serta berkomunikasi atau saling bertukar informasi dengan orang lain. Dalam proses pembelajaran abad ke-21, TIK merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan, keterampilan, kecakapan. Banyak juga perangkat-perangkat teknologi atau aplikasi berbasis teknologi informasi yang menunjang aktivitas peserta didik dalam proses pembelajarannya, seperti kecakapan kreativitas, inovasi, komunikasi, kolaborasi, literasi, dan lainnya. Kita next. Yang topik 2, teknologi dan media pembelajaran atau peran teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat ini bisa kita artikan sebagai alat bantu bagi peserta didik untuk belajar. Misal mengolah angka, mengolah data, membuat desain, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan atau teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan yang ketiga, sebagai bahan atau alat bantu untuk pembelajaran. Maksudnya, sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer, seperti pembelajaran yang dipandu oleh guru melalui Zoom, melalui Canva, dan lain-lain. Kita next, yang topik 3. Yang topik 3 ini prinsip pembelajaran yang efektif. Jadi pembelajaran yang efektif yang mana guru berperan dalam membangun pengalaman belajar yang mendorong hasil belajar yang telah ditentukan. Jadi guru harus mencari cara untuk meningkatkan praktek terbaik dalam pembelajaran. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana melibatkan peserta didik dalam pembelajaran dengan variasi tingkat dan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Maka pentinglah menentukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kita next, pemanfaatan perangkat digital. Jadi untuk mempelajari tentang strategi penggunaan perangkat digital di kelas selanjutnya, juga keuntungan menggunakan perangkat digital dalam sebuah pembelajaran di antaranya yaitu yang pertama, aksesibilitas yang lebih mudah, fleksibilitas atau kemampuan untuk menyelesaikan pembelajaran dan interaktivitas. Kita next. Yang topik 5, pengertian web. Jadi istilah web 2.0 mengacu pada situs web yang lebih dari sekedar halaman web statis atau sumber daya web 1.0. Situs web 2.0 biasanya memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan mempublikasikan data dan informasi. Sedangkan situs web 1.0 membatasi penggunaan untuk melihat konten secara pasif, seperti YouTube, Twitter, Facebook, Wikipedia, dan lain-lain. Jadi sebagian besar sumber belajar yang tersedia di web 2.0 adalah produk dari konsep sumber terbuka, yang berarti bahwa pengembang perangkat lunak dari seluruh dunia dapat membuat produk secara kolaboratif dan stabil dan inovatif. Kita next ke topik 6. Untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh adalah proses pembelajaran yang dilakukan di luar lingkungan fisik, kelas, atau ruangan pembelajaran.
Ini dapat dilakukan melalui internet atau teknologi digital lainnya yang memungkinkan siswa dan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara virtual. Misalnya pakai Zoom, HP, pakai laptop, tablet, dan lain-lain sebagainya. Kita next ke topik 7, meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Jadi peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu dasar peningkatan pendidikan secara keseluruhan. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan melakukan upaya pengintegrasian teknologi ke dalam pembelajaran. Dalam pengembangannya, multimedia diidentifikasikan terdiri dari 4 unsur, yakni audio, media visual, media tekstual, dan media audiovisual. Untuk refleksi pengalaman belajar yang dipilih, yakni topik 7, meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Mengapa kok topik tersebut penting dipelajari? Karena di dunia pendidikan saat ini tidak dapat dipisahkan dari penggunaan media berbasis pada teknologi. Pada topik ini akan mempelajari bagaimana meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Kita next. Bagaimana saya mempelajari topik yang ada pada mata kuliah tersebut mulai dari jadi yang pertama mulai dari diri. Ini arah pendekatan pembelajaran inovatif di era sekarang adalah belajar dan mengajar menggunakan teknologi. Yang kedua adalah eksplorasi konsep, yakni cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan melakukan upaya pengintegrasian teknologi ke dalam pembelajaran. Kita lanjut. Untuk yang ruang kolaborasi, kita sebagai mahasiswa dan dalam satu kelompok mempelajari multimedia dalam pembelajaran seperti mempelajari tentang keuntungan, kelemahan masing-masing media tersebut, baik itu audio, video, teks, dan visual. Yang selanjutnya yakni demonstrasi konseptual. Pada tahap ini kita dilatih untuk memperdalam pengetahuan tentang pelajaran dengan melalui kuis. Next, untuk elaborasi, kita mengembangkan ulasan tentang pemanfaatan multimedia pembelajaran. Tujuan dari ulasan tersebut agar mampu mengembangkan media pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Untuk koneksi antar materi, untuk memahami pergeseran ini dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam memfasilitasi pembelajaran yang lebih holistik dan komprehensif. Yang terakhir yakni aksi nyata, untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan media pembelajaran dengan membuat media pembelajaran seperti audio, video, teks, maupun visual. Kita next. Untuk analisis artefak, ini juga sudah saya upload di Google Drive. Mapel teknologi ini semua sudah saya upload baik dari topik 1 sampai topik 7. Kita lanjut untuk pembelajaran bermakna. Yang pertama ini evaluasi diri. Untuk melakukan evaluasi diri secara rutin akan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai guru. Yang kedua untuk meningkatkan kompetensi. Jadi terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan sebagai guru melalui pelatihan, seminar, dan workshop. Apalagi di era digital ini. Yang selanjutnya mengikuti perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar kepada peserta didik. Apalagi anak sekarang atau peserta didik sekarang hampir semuanya lebih memahami tentang teknologi. Yang selanjutnya menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Kita dapat mencoba menggunakan metode pembelajaran yang inovatif seperti memakai game, proyek kolaborasi, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai teknologi jurnal teknologi baru dalam pembelajaran. Saya akhiri penjelasan saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.